tidak tahu persis yang surat yang dimaksud dari Jakarta, tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank. Kemudian kita rapatkan, ternyata Bank DKI, kalau nggak salah minggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa karena harus membuat rekening baru, kemudian sehingga butuh waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Namanya bantuan selalu dikaitkan dengan kondisi serba darurat. Maka para penyelenggara negara di sektor ini dengan asumsi kondisi darurat, dia berbuat seolah-olah tidak diawasi. Dan dia berbuat dengan asumsi ini kan darurat, tidak ada ukurannya. Di kemudian menaruh kecurigaan karena vendor-vendor yang dipilih Pasar Jaya tak cukup meyakinkan. Hal itu diungkap Rudi merujuk hasil audit forensik yang belum dibuka ke publik. EY melakukan analisa vendor yang ditunjuk Perumda Pasar Jaya, hasilnya mengejutkan. Banyak perusahaan aneh-aneh, ujarnya. Rudi kemudian menyoroti jajaran direksi Perumda Jaya, di mana Ketua Dewan Pengawas Pasar Jaya Sutrisno Muslimin punya jabatan lain di luar perusahaan, yaitu sebagai Ketua DPP Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies. Yang menarik, laporan investigasi Kurawa sudah ramai di media sosial, khususnya di Twitter, tapi belum ada kantor-kantor berita yang memberitakannya. Portal-portal berita yang biasanya mudah sekali mengutip tweet-tweet untuk kasus dugaan korupsi Bansos era Anies Baswedan ini tidak ada sama sekali. Apakah ada operasi oleh tangan-tangan tersembunyi agar hasil investigasi itu tidak ramai di pemberitaan? Wallahu a'lam. Ditanya soal dugaan korupsi Bansos era Anies, Dinsos DKI angkat tangan, intinya memang publik tengah menyoroti dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta era Anies Baswedan. Kendati begitu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, angkat tangan soal munculnya dugaan korupsi dalam program Bansos tersebut. Ia menerangkan bahwa dugaan tersebut tidak berkaitan dengan pihaknya. Memang, kata Premi, pihaknya menggandeng Perumda Pasar Jaya untuk pengadaan barang Bansos untuk tahun 2019 sampai 2020. Namun kontrak kerjasamanya sudah berakhir pada 31 Desember 2020 lalu. Oleh karena itu, Premi mengaku tak mengetahui soal beras yang tersimpan di gudang di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Begitu juga dengan siapa pemilik dari beras yang jumlahnya diklaim mencapai 1.000 ton itu. Selain itu, ia mengatakan program Bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 disebutnya sudah diaudit oleh berbagai pihak. Ia juga sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Sebelumnya beredar di media sosial dugaan korupsi bantuan sosial saat pandemi COVID-19 di era ex-gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan. Hal ini disampaikan oleh pemilik akun media sosial Twitter @Kurawa lewat cuitannya. Awalnya ia mengaku mendapatkan informasi soal adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran 3,65 triliun rupiah, diantaranya diberikan kepada BUMD itu. Setelah dapat informasi itu, ia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi terdapat 1.000 ton beras yang bentuk paket 5 kg di tempat penyimpanan itu. Seharusnya, kata @Kurawa, beras ini disalurkan pada 2020 sampai 2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak. Di tempat yang sama, @Kurawa menemukan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Salah satu temuan dalam laporan itu adalah terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos. Dalam dokumen yang diunggahnya dikatakan ada unknown sinkek atau kehilangan yang tak diketahui senilai 150 miliar rupiah karena banyak modus seperti 2 kali surat jalan dan lainnya. Ia pun meminta agar dapat penegak hukum mengambil tindakan atas hal ini. Apalagi banyak temuan lagi dalam hasil audit yang menemukan kejanggalan dalam proyek Bansos di Jakarta. KPK tunggu laporan dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat tak ragu dalam melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi bantuan sosial, termasuk dugaan korupsi bansos di pemerintah Provinsi Jakarta tahun 2020. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri meminta masyarakat aktif dalam memberantas korupsi. Pihaknya terbuka menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos DKI Jakarta tersebut. Ali memastikan KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Ali menyebut KPK akan menelaah dan memverifikasi laporan apakah masuk ranah lembaga anti rasuah atau tidak. Sebelumnya beredar di media sosial soal dugaan korupsi bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2022 saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Salah satu yang diramaikan adanya dugaan korupsi tersebut yakni akun Twitter @Kurawa. Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @Kurawa, dugaan korupsi bansos DKI senilai 2,85 triliun rupiah. Dia menyebut temuan ini berawal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pasar Jaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan dalam menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terdampak COVID-19. Dinsos DKI Jakarta siap dipanggil KPK. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari buka suara soal dugaan korupsi bantuan sosial DKI Jakarta era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Premi tak menampik pihaknya memang pernah menandatangani kontrak dengan perusahaan umum daerah Pasar Jaya tahun 2020. Dugaan korupsi bansos Pemprov DKI Jakarta 2020 ini mencuat dari cuitan Rudy Valinka melalui tweet di akun Twitter @Kurawa pada Senin 9 Januari 2023. Dia mengungkapkan ada 1.000 ton beras bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan Pasar Jaya yang berada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain itu, Premi juga mengaku tidak tahu menahu soal keberadaan tumpukan beras menguning di gudang penyimpanan Pasar Jaya Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dia membantah jika tumpukan beras tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi bansos DKI 2020. Premi menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terkait bansos DKI 2020. Pemeriksaan kata dia dilakukan pada 2021 dan 2022. Premi menyampaikan penyaluran bansos DKI 2020 juga turut diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengelolaan Keuangan, serta Inspektorat. Dia pun mengklaim telah melaporkan penyaluran bansos DKI 2020 pada 2021. Premi menyatakan siap dipanggil KPK apabila diminta keterangan lebih lanjut mengenai dugaan korupsi bansos DKI 2020 itu.